Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Listiani dengan NIM B1B1230023, program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berisi bab 1 yang dari buku yang berjudul Keuangan Negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu keuangan negara. Yang dimaksud dengan keuangan negara sendiri ialah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah menggunakan dana untuk memenuhi pembiayaan. Keuangan negara itu sendiri juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, perbedaan cara berpikir antara pemerintah dan rumah tangga. Sebelumnya terdapat 4 subjek ekonomi utama yang ada di dalam perekonomian modern pada saat ini, yaitu yang pertama rumah tangga, kedua perusahaan, ketiga pemerintah, dan keempat subjek luar negeri. Masing-masing subjek ini memiliki kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi atau memberikan kepuasan bagi seluruh anggota dari subjek tersebut. Karena di dalam buku ini fokus subjeknya ialah negara atau pemerintah yang merupakan subjek ekonomi terbesar. Pemerintah memiliki berbagai kegiatan seperti pemeliharaan pertahanan dan keamanan, keadilan, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan warga negaranya. Tentu terdapat perbedaan cara berpikir antara subjek ekonomi negara di satu pihak dan subjek ekonomi rumah tangga dan perusahaan. Mereka pengeluarannya akan disesuaikan terhadap besarnya penerimaan rumah tangga atau perusahaan tersebut. Sedangkan untuk subjek ekonomi negara, yaitu penerimaan negara akan disesuaikan dengan target pengeluaran negara, terutama bagi negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Karena negara harus dapat menjamin kebutuhan minimum warganya, maka pemerintah Indonesia harus menargetkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan kenaikan PDB sebesar 6% per tahun. Berikutnya, peranan pemerintah dalam perekonomian. Terdapat 2 sistem, yaitu sistem kapitalis dan sosialis. Dalam sistem perekonomian yang menganut sistem liberalisme dan kapitalisme, dikehendaki adanya kebebasan individu. Dengan kebebasan bertindak dan memenuhi kebutuhannya sendiri, mereka diharapkan dapat mencapai kehidupan yang harmonis. Sedangkan untuk yang menganut sistem sosialis, menurut mereka sistem kapitalis menimbulkan kehancuran pada kehidupan mereka. Mereka meminta dihapuskannya kebebasan individu. Sebelumnya Indonesia sendiri menganut sistem perekonomian yang didasarkan pada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara individu. Selanjutnya, kepanjangan dalam mekanisme pasar. Berikut ini ada beberapa kelemahan-kelemahannya, yaitu yang pertama adanya barang kolektif atau bisa disebut barang publik. Barang ini sendiri tidak terdapat pada jual beli pasar. Barang ini juga barang keseluruhan atau bersama. Konsumsi seseorang tidak akan mengurangi ketersediaannya bagi orang yang akan mengkonsumsinya, tetapi tidak semua barang yang akan disediakan untuk semua orang merupakan barang publik. Contohnya pendidikan. Yang kedua, perbedaan biaya private dan sosial. Pada umumnya dalam perekonomian seringkali persaingan sempurna merupakan suatu alat yang dapat memaksimumkan keuntungan bagi produsen dan memaksimumkan kepuasan bagi konsumen melalui penentuan harga barang dan jasa di dalam perekonomian tersebut. Jadi, harga barang merupakan suatu alat yang digunakan untuk merencanakan hubungan antara biaya dan manfaat. Atau di sini mekanisme pasar menjadi tangan yang tidak tampak yang bertindak sebagai pengatur atau perencana. Yang ketiga, adanya resiko yang sangat besar. Semuanya pasti berusaha untuk menekan resiko besar, tetapi setiap kegiatan atau usaha pasti memiliki resiko yang berbeda-beda. Biasanya pihak swasta tidak akan mengerjakan kegiatan yang beresiko sangat tinggi, karena itu pemerintahlah yang paling cocok untuk mengusahakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi. Yang berikutnya, adanya inflasi dan deflasi.
adanya mekanisme pasar tidak dapat mengatasi tekanan inflasi. Tetapi pemerintah mencegah timbulnya inflasi maupun deflasi dengan menggunakan kekuasaannya. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal maupun moneter. Yang terakhir, pendapatan yang tidak merata. Masalah ini tidak dapat diserahkan pada perusahaan swasta ataupun mekanisme pasar. Pemerintahan dapat menggunakan pajak dan subsidi untuk mempersempit jurang perbedaan penghasilan dalam masyarakat. Selanjutnya, eksternalitas dan barang publik. Terdapat dua sifat pokok barang publik, yaitu yang pertama, tidak bersaing dalam konsumsi, yang artinya sejumlah orang dapat mengkonsumsi secara simultan akan suatu barang dan tidak akan mengurangi jumlah ketersediaannya. Yang kedua, tidak menolak pemanfaatannya. Saat seseorang bersedia maupun tidak untuk mengkonsumsi suatu barang, ia akan tetap dapat memperoleh manfaatnya. Kalau suatu barang atau benda yang mempunyai dua sifat tersebut, baik dihasilkan pemerintah maupun swasta, maka barang tersebut berfungsi sebagai barang publik. Yang berikutnya, macam-macam kegiatan pemerintah. Terdapat 4 macam kegiatan pemerintah, seperti kegiatan alokasi, atau pemerintah dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kegiatan retribusi. Pemerintah melakukan retribusi pendapatan dengan cara mengenakan pajak. Yang berikutnya, kegiatan stabilitas, atau yang bertindak menstabilitaskan perekonomian dengan menggunakan kebijakan seperti moneter dan fiskal. Yang terakhir, kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan standar hidup penduduk pada tingkat yang layak dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari cara penyampaian saya maupun materi yang saya berikan. Dengan ini presentasi kali ini saya tutup. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.